Judul kita malam hari ini adalah Alignment for Fulfillment. Alignment, keselarasan. Keselarasan for fulfillment. Mari kita terjemahkan sebagai kepuasan hidup, gitulah ya. Fulfillment. Hidupnya itu bermakna, terisi, sehingga puas. Ya, kurang lebih begitu. Saya akan pakai pendekatan logical level. Model logical level. Dan itu sangat terkenal sekali di dunia NLP. Be open, ya, terbuka saja gitu untuk memikirkan dan menemukan satu dari keinginanmu, keinginan, target, apa yang diharapkan, gitulah ya. Pikirkan dan temukan satu dari keinginanmu yang belum memuaskan pencapaiannya. Atau aku kok ngerasa aku pernah menginginkan ini sangat tapi mangkrak, ditinggalkan, tidak berprogres, ya. Pikirkan satu hal itu, and then teman-teman yang satu hal ini ditulis aja nggak apa-apa lah ya. Jadi jangan di-enter dulu. Misalnya aku pengen memulai bisnis kuliner. Nah, misalnya gitu tuh. Setelah itu, pertanyaan berikutnya adalah mangkraknya itu karena apa? Nah, saya punya 6 pilihan. Jadi ini dipakai sebagai cermin buat teman-teman. Apakah mangkrak atau tidak berprogresnya itu karena lingkungan atau situasi tidak mendukung? Atau yang kedua nih, lebih ke aduh aku tuh bingung, lingkungan sih mendukung, ya, keluarga segala macam mendukung, tapi aku bingung mau berbuat apa, harus berbuat apa. Atau yang ketiga, ih kok aku kayaknya belum tahu apa-apa ya, aku nggak punya pengetahuan yang cukup, aku nggak punya skill-nya nih. Atau yang keempat, aku tuh kok nggak pede ya, padahal bisa jadi Anda sudah punya kemampuan itu. Aku ikut training loh. Aku bahkan pernah bayar coach, business coach untuk F&B industry, ya. Tapi tetap aja aku ngerasa ragu dan nggak percaya diri. Nah, atau yang nomor 5, gini. Waduh, aku tuh dilahirkan dari keluarga PNS. Dan aku ini pun sekarang masih kerja di instansi, misalnya gitu, ya. Jadi kayaknya kok aku mulai meragukan kalau ini bukan saya nih. Ini bukan aku kalau jadi pengusaha F&B atau kuliner ini. Nah, atau yang keenam, udahlah aku nggak ngerti. Kayaknya nggak jelas ini tujuanku apa. Jadi dari 6 ini, mana yang paling menjadi penyebab mangkraknya atau tidak berprogresnya keinginan kita? Keinginan ambil sertifikasi NLP belum terwujud karena sibuk kerja. Oke, karena sibuk kerja. Artinya menganggap bahwa dengan pola yang bekerja itu, Pak Wahyu ini berarti kerja di company ya, di corporate ya, dengan pola bekerja di corporate gitu. Mungkin setahu saya sertifikasi NLP yang praktisioner aja 9 hari. Terus Master Prac NLP itu 14 loh, karena ada penugasan, modeling 14 hari. Belum yang lain-lainnya pula gitu. Oke. Jadi mungkin terkait dengan lingkungan ya, karena masih lingkungan kerja gitu. Sebenarnya tahu harus berbuat apa gitu ya. Tapi lingkungan tidak mendukung. Tujuanku ikut sertifikasi NLP itu apa? Sebenarnya buat apa? Kalau memang nggak penting, ya udah nggak usah dipikirin. Ya sudah, tidak usah diambil. Nah,
Kemungkinan the fundamental is, apakah iya ini penting? Apakah ini memenuhi sebuah purpose tertentu dalam hidupku? Kak Novi, belajar trading saham. Nomor 4, saya ragu atau tidak percaya diri. Oke. So what do you believe dengan dirimu sehingga muncul keraguan? Mungkin itu. Ya. Oke. Kalau ini sudah benar nih teman-teman. Kalau Kak Novi mau belajar trading saham, bukan main saham. Ya, kalau orang yang beneran mengajarkan cara yang benar investasi di saham, mereka nggak mau tuh pakai kata main saham. Kami tidak main-main, bro, katanya gitu. Oke, Kak Medi, saya menilai keluarga adalah prioritas, tapi sehari-hari sibuk kerja tanpa waktu bersama keluarga. Maka tidak selaras atau sulit merasa puas. Tapi kalau saya menyeimbangkan kerja dan waktu untuk keluarga, rasanya sulit. Sangat sulit juga membagi waktu. Jadi sebenarnya yang dimaui adalah keluarga adalah prioritas. Keselarasan antara keluarga dan karir, bekerja. Begitukah, Kak Medi? Dan di sini dirimu galau. Kalau mau prioritaskan keluarga, tapi sehari-hari sibuk kerja, maka terus jadi nggak selaras kan? Berarti aku kayak nggak memprioritaskan keluarga nih. Tapi kalau aku mau Benar-benar. menyeimbangkan kerja dan waktu untuk keluarga, rasanya sulit. Gitu. Jadi dirimu ngerasa pengen prioritasin keluarga, tapi kok sulit gitu. Sangat sulit juga membagi waktunya. Kalau ini di NLP, ini kan masuk ke dalam distortion. Artinya kemungkinan besar dirimu menganut paham kudu salah satu, ya. Sehingga kayaknya nggak selaras nih ketika aku mau bekerja, tapi kok kayaknya berarti aku mengabaikan yang satu. Oke. My suggestion is redefinition. Mendefinisikan ulang tentang prioritas terhadap keluarga dan bekerja. Reframing. Kerjanya dianggap sebagai apa? Mungkin itu akan membantu meringankan. Tapi nanti kita lihat ya, kalau yang pakai pendekatan neurological level ini seperti apa. Kita berproses dulu. Siapa tahu nanti di belakang bisa muncul sebuah insight-insight baru. Kak Febri mau buka kelas mentoring, tapi situasi belum mendukung. Wah, Anda tahu pasti ya tentang situasinya nih yang belum mendukung. Oke, bingung, ingin memulai usaha yang sesuai dengan hobi gitu. Oke, nanti kita cek ya. Beberapa aspek yang sebenarnya ada di merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya ini sebenarnya aspek-aspek yang bisa kita cek and recheck. Semakin keenam-enamnya selaras, maka semakin itu melancarkan dan membuat kita mantap. Ya, oke. Ya, Pak Doni pengen lanjut ambil kuliah, ragu apakah waktunya memungkinkan untuk kelancaran kuliah. Ini kayaknya aku udah ketemu sama Pak Medi nih yang sempat galau dengan kuliah-kuliahan. Oke, yes. Keinginan istri fokus di rumah saja, tidak perlu bekerja. Namun kebutuhan masih cukup tinggi dan income saya masih belum mencukupi, gitu. Oke, tahan dulu. Yang penting teman-teman sudah bisa identify, gitu ya. Jujur pengen kuliah S2 di tahun 2016, tapi karena nggak yakin sanggup buat bahasa Jepangnya, jadi ketunda dan kebablasan. Nah, oke. Oh, sekarang kakak kelas udah pada apply beasiswa S2, jadi kepacu. Cuma lihat kondisi kerja sedang tidak memungkinkan. Takut nggak seimbang antara kerjaan, kuliah, dan bahkan keluarga. Ini polanya 3 pula, gitu ya. Keluarga, kuliah lagi, dan kerja. Saat ini malah pengen belajar menajamkan bahasa Inggrisnya. Dan pengen ada side hustle di overseas. Oke, baiklah. Teman-teman, thank you buat sudah mengidentify something yang kayaknya ngeganjel, yang kayaknya kok nggak selaras gitu ya. Actually, intention itu sangat terkait dengan materi topik kita malam hari ini, namun juga akan disenggol kok di yang nomor 6. Oke. So, terima kasih yang sudah
ketak-ketik tadi sudah mikir, Anda pasti melalui proses berpikir. Thank you buat menganggap bahwa tempat ini ruang yang aman untuk Anda sharing gitu ya. Jadi sebenarnya malam hari ini alignment for fulfillment adalah satu sesi yang kalau kita mau analogikan adalah kalau kita mampu align, kalau kita mampu selaras, itu metafora yang saya ambil. Wah, nyolek lagi deh. Elevasi Talk episode berapa tuh? The Power of Metaphor, ya. Itu seperti metafornya pohon yang kuat akarnya, jejak dia, kokoh dia, sehingga membuat pertumbuhannya optimal, dan finally dia bisa berbuah. Atau yang kedua, metafor berikutnya, benda yang namanya kompas, teman-teman. Artinya ketika align, ketika kita mantep banget tuh dari berbagai aspek tadi, 6 hal tadi, kita align-kan, kita selaraskan semuanya, itu serasa kita lagi menjalani hidup yang ada panduan arahnya. Oke? Itu metafora yang kedua. Metafora yang ketiga, ketika selaras antar aspek itu tadi, maka seperti harmoninya sebuah orkestra. Jadi akan asik, teman-teman. I know bahwa buat menuju ke sana, buat kokoh, bertumbuh, berbuah, buat benar-benar ada panduan yang jelas, buat harmoni, ya kita perlu mengerjakannya. Sebelum mengerjakan, perlu mengidentifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi pengetahuan pada malam hari inilah yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Pertama kan alat musiknya cuma satu, terus kemudian nambah lagi, dan akhirnya diorkestrasi oleh seorang konduktor dan kemegahannya bertambah. Setuju? Kemegahannya bertambah. Atau kalau kita mau pakai kata-kata solid, semakin solidlah dia. Dan ketika semakin solid, semakin megah, kita lihat bahwa banyak orang yang semakin banyak yang nonton. Kita lihat pula semakin banyak orang yang terlibat, ikut nyanyi bahkan, anak kecil, ya sampai ada yang panjat-panjat segala. Jadi teman-teman, ini sebenarnya menggambarkan bahwa ketika kita nanti checking level-level, aspek-aspek yang tadi sebagai pancingan saya tampilkan dengan nomor 1 sampai 6, warna merah, kuning, hijau, biru, putih, dan sebagainya, bagaimana kita mengorkestrasi aspek-aspek itu, maka semakin kuat, semakin megah, semakin kita berdampak. Artinya video ini sekaligus mengantarkan kepada teman-teman tentang apa sih tujuannya kita perlu melakukan alignment. Dan dalam hal ini saya pakai pendekatan logical levelnya Robert Dills, ya. Oke, saya sudah menyebut pemiliknya model atau pendekatan ini. Jadi teman-teman, dampak alignment atau keselarasan itu membuat kita jadi clear. Jadi ada clarity dan kita jadi fokus gitu. Nah, sebenarnya apa yang tadi sudah disebut, kita ngomongin tentang 6 hal, teman-teman. Ini dulu deh saya tayangkan ya. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang yang paling bawah adalah lingkungan. Apakah aku berada di tengah-tengah orang-orang gitu ya, lingkungan yang memang tepat. Pengen jadi politician, tapi gaulnya sama misalnya apa? Pedagang. Pedagang gitu. Atau pengen jadi pedagang, tapi gaulnya sama orang-orang yang kalau malam intinya luntang-lantung deh sama orang pengangguran gitu. Artinya kita berada di mana nih gitu. Itu environment. Behavior. Perilaku kita kayak apa
gitu. Ya. Kemampuan, skill, kompetensi kita. Lalu kemudian nilai-nilai yang kita pegang, yang dianggap penting oleh kita itu apa? Lalu kemudian apalagi di atas value. Di value ada belief juga, keyakinan yang kita pegang. Wah, pengen jadi pedagang, tapi kok di kepalaku itu bercokol tuh sebuah keyakinan bahwa jadi pedagang itu eh, pasti nipu. Nah, sedangkan value-ku adalah integrity. Widih, ini dalam satu level values and belief aja udah tabrakan tuh, gitu. Identity, pedagang, apa iya sih gua mau ya disebut pedagang, gitu. Ah, nggak keren loh. Kayaknya keren jadi politician. Nah, loh, itu aja sudah terjadi kebingungan tentang identitas. Dan kemudian mission, gitu. Apa sih arah hidupku kayak apa? Tapi ketika kita tahu, oh ternyata perlu align ya semua ini. Nah, begitu teman-teman mulai ngerjain PR-nya bagaimana menyelaraskan, maka kita akan lebih clear. Kalau misalnya apa? Semua kuat kecuali capability-nya saya. Kemampuanku perlu ditambah lagi. Kalau belief nggak diragukan lagi. Artinya kita tahu banget gitu, apa sih yang perlu diimprove. Ada clarity, ada fokus. Apa yang mau dikerjain ya? Apa yang fokus aku mau mau garap, PR-ku masih di mana gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua adalah sustainable growth. Jadi ketika tadi kita mengidentifikasi nih, waduh yang menjadi PR aku apa capabilities, apa namanya belief masih suka muncul ragu-ragu gitu ya. Paling tidak kita tahu gitu. Kita mau ke arah mana dan PR-nya itu dikerjakannya itu ada progres bertahapnya. Nah, itu yang dimaksud dengan sustainable growth. Lalu authentic fulfillment. Ketika aku tahu pasti saya pernah nulis di buku yang cari alasan bolos on Monday, kalau nggak salah pesan dalam botol. Saya bilang, kok saya meyakini bahwa setiap orang itu punya semacam, lu tuh hidup dan tujuan hidupmu apa gitu ya. Kerjain, cari, dan sesungguhnya ada sebuah purpose tertentu. Saya menganalogikan dengan misalnya, engkau lahir dengan blueprint masing-masing. Blueprint itu kan cetak biru untuk bikin rumah. Bisa jadi engkau adalah bangunan gedung kesenian. Bisa jadi engkau adalah gedung olahraga gitu ya. Atau engkau adalah big atau master kitchen gitu. Nah, ketika kita sangat tahu bahwa blueprint kita itu adalah gedung-gedung tertentu tadi untuk tujuan-tujuan tertentu tadi, maka kita nggak perlu ngiri dengan gedung kesenian yang ada panggung gedenya, misalnya. Kenapa? Kenapa gedung gue, bangunan gue isinya adalah kolam bisi air? Ya, lu gym center, ya kan? Jadi teman-teman, akan ada authentic fulfillment. Kalau bicara otentik, itu bicara tentang tidak membanding-bandingkan. Otentik itu bicara tentang gue berharga, gue punya value sesuai dengan keunikan, keistimewaan, kekhasannya aku. Jadi authentic fulfillment itu aku puas dengan aku yang memfasilitasi hal-hal yang berurusan dengan lingkungan hidup. Actually teman-teman, bulan Agustus yang lalu, Juli yang lalu, saya ikut retreat dan saya terbukakan matanya karena apa? Gile, banyak teman-teman yang fokus di lingkungan, banyak yang fokus di women trafficking, dan itu mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. So, nggak perlu dia di-compare dengan saya yang seorang trainer coach dari corporate gitu. Yang jago masak gitu ya. Ya, silakan. Ayo, fulfill sesuai dengan keotentikan masing-masing. Nah, itu akan bisa kita alami kalau yang namanya hierarki logical level tadi benar-benar kita sangat clear, terutama di yang paling kuat, paling fundamental, yaitu tentang purpose. Kontranya apa nih? Kalau kita nggak align, gitu, kalau kita nggak selaras, maka akan terjadi internal konflik, gitu, ya kan? Yang tadi ya contoh saya,
orang mau jadi pedagang gitu kan. Tapi terus kemudian muncul sebuah keyakinan bahwa pedagang itu pasti ada nipunya. Nah loh, lagian itu keyakinan dari mana gitu kan? Keyakinan itu kan apa yang divalidasi oleh orang tersebut gitu, ya. Belum tentu sebuah kebenaran gitu. Nah, itu konflik sendiri tuh di kepala kita. Nah, jangan-jangan mungkin teman-teman sudah mulai ada yang gini, oh jangan-jangan definisi yang aku buat ini nih yang perlu direview. Jangan-jangan aku punya keyakinan tertentu bahwa yang namanya memprioritaskan keluarga adalah bla 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 bla. Jangan-jangan aku perlu redefinisi yang tadi saya bilang, reframing gitu. Atau jangan-jangan engkau akan membuat sebuah konteks gitu ya. Oh, this is the season aku mengasihi keluarga gitu kan dalam bentuk bla bla bla. Mungkin, mungkin ya. Oke. Tapi berikutnya ada fase di mana aku akan definisiku memprioritaskan keluarga adalah bla 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 bla. Kan banyak aspek juga gitu. Ketika ngomong prioritas dari aspek apanya nih? Gitu. Kan ada kalau kita ngomong balance scorecard di company aja macam-macam, ya kan? Ada finansial. Kalau kita ngomong personal scorecard kita pun macam-macam. Ada finansial, ada relationship, ya kan? Ada kesehatan. Nah, di aspek yang mana? Jangan-jangan ini lagi seasonnya apa? Musimnya apa? Oke, lalu kemudian bisa wasting energi teman-teman kalau nggak align. Karena jadi nggak fokus lah tadi. Tujuan alignment adalah supaya fokus. Ketika jadi nggak sejalan tuh, aduh gue sendiri pun jadi bingung maunya apa. Behavior aku pun jadi tanggung-tanggung nih gitu. So, wasting energi akhirnya karena nggak fokus pada sesuatu yang memang akan kita tujukan. Lalu akhirnya ya bisa ke stuck atau burn out. Ya, jadi kayak stres sendiri. Ini yang disebut dengan logical level, teman-teman. Yang berupa kayak piramid kayak begitu. Ada environment di bawah, behavior, capabilities, value, and beliefs, identity, mission. Logical level ini sejarahnya dari mana? Actually yang sekarang kalau teman-teman mau cari itu pasti teori atau konsepnya Robert Dills. Nah, Robert Dills sendiri dia bilang, ini saya merumuskan, memformulasikan, mempermudah pemikiran dari si Gregory Bateson. Gregory Bateson itu sudah meninggal. Kalau Robert Dills masih ada. Robert Dills kelahiran 55. Berarti umurnya berapa tuh? Udah 80 ya? 70 dong. Berapa sih? 55, kelahiran 55, sekarang 25. Jadi berapa teman-teman? Bantu saya, 70. Nah, Robert Dills sudah 70, Gregory Bateson sudah meninggal. Robert Dills, dia yang kemudian mengangkat teori ini. Bahwa urut-urutannya tuh kayak begini. Dia membuat level-level itu karena letak kekuatannya, teman-teman. Letak kekuatannya. Oleh karena itu, prinsipnya adalah apa? Ini dia. Perubahan di level lebih tinggi itu akan memberi dampak ke level di bawahnya. Jadi, kalau yang di atas itu begitu kuat, kita sangat yakin purpose kita apa. Gitu ya. Atau oke lah, di purpose itu masih mencari-cari. Tapi paling tidak level kedua. Level kedua di bawah purpose itu adalah identity. Identitasku kuat gitu. Aku adalah. Wah, aku adalah anak gembala. Nah, identitas itu kuat banget, teman-teman. Mau dilihat identitas sebagai pilihan karir, pilihan apa, ataupun identitasku ketika aku menjabat di sebuah jabatan, aku adalah orang yang bagaimana ketika mengerjakan peran ini. Kak Tio dan mungkin beberapa teman yang lain yang ada di kelas saya beberapa hari terakhir ini dan masih akan berlanjut terus, saya memasukkan materi tentang identity. Point of view bagaimana caraku memandang diriku. Saya pakai media cermin. Lain kali ya kita bisa mainkan ini.
Apa yang kulihat yang ada di cermin itu? Siapa yang kulihat di bayangan di cermin itu? Nggak bisa dijawab dengan cepat. Perlu masuk ke dalam, lalu kemudian keluar dengan, oke, ternyata itu ya, label predikat identitas yang kupasangkan pada diriku. Begitu identitasnya benar sejalan dengan apa yang mau kau tuju, maka akan mempermudah untuk bisa menemukan value apa atau keyakinan apa yang selaras. Itu yang disebut dengan prinsip tadi nih teman-teman. Perubahan di level lebih tinggi akan memberi dampak ke level di bawahnya. Istilahnya adalah the higher level will govern the lower level. Sehingga ketika ngomongin identitas kuat banget tuh pengaruhnya. Ketika ngomongin value, belief kuat banget pengaruhnya. Dibanding dengan tentang lingkungan. Kalau lingkungan kan tinggal begini, lu pengen jadi entrepreneur, kok gaulnya sama tukang mancing? Walaupun mungkin aja bisa gini ya, ini entrepreneur yang hobi mancing. Enggak, maksud saya enggak gitu. Maksud saya tukang mancing yang ya luntang-lantung gitulah gitu. Mau jadi entrepreneur sukses tapi gaulmu sama tukang mancing gitu. Mancing yang enggak jelas gitu, maksudnya bukan mancing di laut yang terus kemudian bisa networking dan sebagainya gitulah ya. Nah, teman-teman perlu dicek lagi. Sudah kuatkah identitasmu? Apa keyakinan yang kau pegang? Kalau yang di atas itu udah benar, actually lebih mudah untuk mengatur yang ada di bawah gitu. Oh, kalau kuat keinginanmu untuk jadi misalnya apa? Untuk jadi seniman, ya maka engkau perlu melakukan apa yang bawah itu jauh lebih mudah diatur, teman-teman. Ketidakselarasan antar level menimbulkan konflik batin atau akhirnya kinerja rendah. That's why memang malam hari ini yang saya pengen teman-teman untuk reflektif. So malam ini kenapa saya sediakan tadi nanti kita akan dengerin pakai Spotify dan sebagainya. Malam ini untuk teman-teman mengambil waktu untuk reflect kepada diri sendiri, gitu ya, supaya checking. Nah, tugas saya malam ini adalah memberikan pemahaman tentang level-level itu tadi. Level-level dari logical level tadi. Nah, saya ambil kata-kata Mark Twain nih. Mark Twain dia bilang apa? The two most important days in your life are the day you are born, hari di mana engkau lahir, ya kan? Itu kan penting banget karena itu penanda bahwa engkau eksis, aku hadir. Gyokni, engkau dilahirkan, berarti engkau punya masa hidup yang nggak tahu berapa lama gitu ya. Tapi ternyata important days yang kedua adalah the day you find out the why. Jadi tanggal terpenting berikutnya adalah atau hari terpenting berikutnya adalah hari ketika aku benar-benar firm bahwa oke, ternyata ini alasan gua dilahirkan. Ternyata ini alasan gua hidup. Teman-teman yang sudah punya buku saya, Garis Tanda Pisah, ya kan? Garis Tanda Pisah, saya sering ngomong di halaman belakangnya di burp buku gitu ya. Di situ saya tulis bahwa hidup untuk menyala. Artinya, ketika menyala itu kapan kita menyala? Ketika kita benar-benar memaknai hidup aku tuh berharga dan ini loh, ketika aku hidup aku perlu menyala gitu. Nah, menyala dengan apa? Dengan memenuhi gue hadir untuk menjawab kebutuhan apa? Parkir lagi. One day saya akan bahas tentang the core question ya. Ini buku garis tanda pisah, ini draft waktu itu ya. Jadi saya masih nyetak sendiri dan pakai ring gitu. Teman-teman, find out the why itu akan menemukan the purpose. Itu berarti ada di ujung yang paling atas. The why, the purpose, the mission aku hidup. Lalu berikutnya apa? Identity gitu, identitas. Aku itu siapa?
Teman-teman ingat ketika ini makanya asik ya kalau join terus L-Talk karena bisa saya colek-colek tuh. Roxy, ketika saya bahas confidence, saya sempat bilang bahwa, hey, izinkan dirimu untuk berperan gitu ya, punya peranan-peranan gitu. Jadi identitas itu bisa banyak ya teman-teman. Ini pun mission kan Anda ada di mana, nggak kudu satu gitu. Sebagai seorang ibu, oke. Misiku sebagai seorang ibu apa? Tapi kan Gyokni yang seorang ibu juga Gyokni yang trainer juga gitu. Jadi jangan terlalu menyempitkan bahwa mission itu berarti mau satu tok gitu, hanya satu saja gitu. Yang tadi saya bilang blueprint gitu, itu bisa dibilang main-nya, utamanya gitu ya, atau sebagai ilustrasi saja gitu bahwa oke, gua perlu firm. Kalau memang aku yakin bahwa aku bisa mewadahi dunia dunia coaching gitu kan, memberi warna di sana, sama-sama memberdayakan dengan sesama coach, dan berarti aku bisa membantu klien-klien coachingku. Oke, that is your blueprint. Tetapi engkau kan punya peran yang lain juga. Ya miliki logical level yang lain juga gitu. Jadi nggak sempit satu saja ya. Nanti terus jadi teman-teman, wah saya perlu bertapa nih, berarti apa nih gitu. Karena saya meyakini bahwa apa yang ada di depan kita, kerjakan. Nah, kerjakan lebih kuat lagi teman-teman bisa 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 perkuat dengan identitas apa yang diperlukan oleh saya sebagai seorang customer service representative misalnya, ya. So, aku perlu punya keyakinan apa? Supaya saat ini ketika aku menjadi customer service representative, dengan keyakinan itu aku jadi bisa perform well. Oke. Jadi teman-teman bisa bikin logical level yang yang sekarang ini dulu gitu. Karena tujuannya Anda mau menikmati, enjoy, fulfill, puas di periode yang sekarang gitu. Jadi saya tidak sedang mengajak Anda untuk lompat gitu ya. Kalau begitu aku inginnya menjadi apa? Aku ingin menjadi presiden sepanjang ekologis ya. Kalau buat teman-teman di sini yang masih umurnya 25-an gitu kan, nggak ada kata terlambat juga ya. Tapi ya intinya berani bayar nggak gitu ya, berani bayar, berani menyusun menyusun logical level ini sebegitu kuatnya enggak gitu. Aspek-aspek ini perlu dijadikan tugas yang dikerjakan, action plan-nya clear untuk menuju ke sana gitu. Oke, saya nggak boleh mengecilkan atau mengatakan terlambat ya, hanya checking aja ekologis apa enggak. Ekologis ketika apa? Menjadi ekologis ketika tiap-tiap aspek ini Anda bisa kok aku benahin. Aku masih bisa berjejaring dengan orang-orang yang ya mau nggak mau kan perlu bermain politik ya teman-teman. Oke, saya bisa nyemplung ke sana. Perilaku seperti apa yang perlu saya tampilkan? Ya, tindakan saya perlu bagaimana? Kemampuan-kemampuan apa saja yang perlu saya miliki, kemampuan birokrasi, kemampuan kalau di pemerintahan itu perlu seperti apa birokrasinya, nggak boleh melanggar bagaimana. Jangan-jangan tidak seoptimal, tidak bisa segercep ketika di corporate. Wah, berarti gua sukses di corporate, ketika aku shifting, ada capability lain yang perlu aku lengkapi lagi. So, teman-teman, apa yang sedang engkau geluti sekarang bisa jadi sebuah batu loncatan untuk ke purpose yang lebih besar, untuk ke purpose hidup utama. Anak-anak muda yang baru lulus kalau dari awal-awal sudah bilang mungkin kerja 3 bulan keluar, kerja 2 bulan keluar, terus ngomong gimana? Ngomong aduh tidak sesuai passion saya, tidak sesuai dengan panggilan hidupku. Nah loh, di sini saya sangat perlu bilang bahwa, hey, yang namanya logical level ini bisa kau buat di posisi yang sekarang. Efeknya apa? Efeknya engkau akan fulfill juga, sama. Aku akan puas gitu.
Karena apa? Karena perform pasti. Karena diacungi jempol sama stakeholdermu, orang-orang yang dealing dengan dirimu. Lalu apa? Eh, banyak orang yang mendapatkan inspirasi dan kena dampak positif dari apa yang kau lakukan. Selanjutnya, bisa saja kan? Eh, bisa berpindah karir atau bisa ke pekerjaan yang sama tapi karirnya lebih tinggi, lebih lebih punya posisi strategis gitu. Nah, hidupi lagi dengan piramid yang ini lagi, engkau fulfill lagi. Saya mempercayai itu, teman-teman. Ya, jadi ini saya combine ya, karena memang tidak dibahas terlalu tentang ada begini-begini apa loncat-loncat itu tadi, lompatan-lompatan itu tadi. Tapi saya meyakini jangan naif. Jadi kayaknya itu gue perlu tahu dulu sebenarnya tujuan hidupku apa gitu. Kerjain aja. Seperti saya, full time menjadi trainer, tidak di usia yang sangat muda. Saya pernah nelpon teman-teman waktu saya usia 30 tahun, saya nelpon ke acaranya Pak James Gui. Saya bilang, Pak James, kalau saya mau jadi trainer, so what to do? Terang-terangan banget ya. Terus Pak James Gui bilang apa? Umurmu berapa? How old are you? Gitu. Beliau kan orang Singapura ya, waktu itu belum sefasih sekarang bahasa Inggrisnya tentu saja. Oke, nah how old are you? Terus saya bilang 30. Masih panjang, masih banyak pengalaman yang perlu kamu peroleh di corporate dulu. Dan saya mensyukuri itu. Nah, artinya apa? Ketika saya berada di satu posisi tertentu, ketika saya yakin saya tata apa undakan-undakan leveling aspek-aspek ini, maka hasilnya akan perform. Aku dapat sesuatu, aku bisa belajar sesuatu, sehingga bisa ada lompatan-lompatan lagi. Finally, ya saya kan baru 15 tahun yang lalu. Saya full time trainer, teman-teman. Oke, baiklah. Jadi identitas itu penting, value dan belief kita itu penting. Value dan belief itu berarti apa sih yang penting buat kita. Contoh, kalau saya sebagai trainer, misi saya apa? Mengempower orang-orang, membuat orang-orang jadi lebih berdaya. Melalui apa? Pengetahuan yang lebih banyak, melalui apa skill yang lebih banyak. Saya ambil yang trainer karena sebenarnya kan ada writer, ada coach juga. Saya nulis buku, saya nge-coach juga. Tapi simple thing saya ambil yang trainer. Misi saya itu memberdayakan orang-orang melalui kelas-kelas. Ini termasuk kelas, ya. Sehingga saya melakukannya dengan begitu bahagia. Ya, oke. Tadi kelar kelas ngebut gitu ya, Pak Cantana bantu untuk ngebut segera sampai ke sini gitu kan. Oke, identitas saya apa? Saya trainer yang fun. Wah, saya tambahin lagi tuh. Saya trainer yang kalau mau digandeng sebenarnya yang fun, yang applicable, bahasannya nggak yang susah-susah gitu kan. Oke, itu identitas saya. Value yang saya pegang apa? Sudah barang tentu. Kalau yang namanya trainer, dia perlu menghargai pendidikan, perlu menghargai edukasi. Nah, nggak ada di sini nih. Ini tambahan buat si Robert Dills. Kalau mau dikombin lagi sebenarnya tambahan satu lagi, bukan tambahan satu lagi sih. Maksud saya berdampak pada apa? Kalau seorang giok nih yang adalah trainer, tujuannya mengajarkan pengetahuan, bikin orang tambah ngerti, tambah pinter. Tentunya value-nya perlu value yang suka edukasi. Kalau saya suka edukasi, supaya saya bisa sharing kepada teman-teman yang lain, maka saya perlu punya budget yang cukup untuk apa? Untuk belajar, untuk beli buku-buku. Saya perlu menyediakan resources lainnya, waktu untuk membaca buku, untuk oret-oret, untuk menulis, karena menulis mensupport trainingnya saya. Misalnya begitu. Belief, punya keyakinan bahwa kemarin saya baru ngomong, saya punya keyakinan bahwa training itu akan lebih efektif ketika dikondak dengan suasana yang fun. Wah, mendukung kan? Karena identitas saya adalah trainer yang nggak nakutin, trainer yang fun, yang simple materinya orang mudah paham. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Capabilities apa yang perlu saya kembangkan? Belajar dari sisi kontennya. Saya belajar tentang visual coaching, saya belajar neurosemantik, saya belajar meta coaching system karena kepake juga. Dan saya belajar, saya ambil di misalnya operational excellence di beberapa universitas gitu kan. Jadi perlu kemampuan apa? Itu dari sisi konten, dari sisi delivery.
Saya belajar dari Pak James Gui, saya belajar dari Michael Hall. Di sini ada Kak Ari ya, neurosemantics trainer juga gitu. Nah, kapabilitas apa? Diidentifikasi teman-teman, aku butuh skill apa, kemampuan apa. Perilaku kita, ya mesti suka ngajar dong. Kalau identitasmu adalah trainer, behavior yang kau sukai, tindakan-tindakan apa? Tindakan mengajar. Makanya seperti malam-malam seperti ini, sebulan sekali saya mengusahakan, pokoknya sebisa mungkin saya bisa ada L-talk, L-talk pasti akan selalu ada. Ya, nah behavior yang seperti itu, environment, lingkungan yang seperti apa, saya perlu bergaulnya dengan siapa-siapa, ya kan? Kalau punya waktu yang sewahaha unlimited, saya bisa bergaul pada semua orang. Tapi kan sumber daya waktu itu terbatas, maka saya perlu milih. Saya mau nyemplung pergaulan saya di mana. Lingkungan yang melingkupi saya itu siapa aja. Ya kan? Kan ada pepatah yang bilang juga, engkau adalah identitasmu ditentukan dari apa tuh bunyinya? Inner circle-mu atau 5 orang terdekatmu. Nah, bergaulnya sama siapa kita? Oke? Dapat sesuatu teman-teman? Kalau value-nya clear, maka mudah untuk mengambil keputusan. Ini tadi sebenarnya baru ngomong value ya. Biasa saya kadang suka ke saking serunya jadi bablas gitu ya. Itu kata Walt Disney. Tadi saya sudah bahas contoh-contohnya tentang value, tentang keyakinan. Saya pakai contoh yang tentang trainer tadi gitu kan. Tentang kapabilitas, tentang behavior tuh kan. We are what we repeatedly do. Nggak cuma ngerjain sekali. Jadi apa? Ya behavior kita perlu dijadikan bahkan habit gitu. Nggak cuma melakukan sekali, terus, terus, dan terus gitu. Makanya kata Bruce Lee kan, satu jurus tapi diulang 1000 kali. Itu jauh lebih powerful daripada 1000 jurus tapi cuma tonjoknya sekali. Ya, melakukannya sekali. So do it repeatedly. So jadi habit dan akhirnya kita bisa mastery, teman-teman. Ketika mastery, flexibility itu jadi terjadi. Jadi di kelas saya biasanya udah benar-benar sangat bisa fleksibel karena ya jam terbang juga. Jadi kalau saya belajar NLP neurosemantics, tetapi logical level ini pun Michael Hall ajarkan kok yang di neurosemantics. Makanya modeling waktu tugas saya NLP Master Prac, memodel seorang tokoh, salah satu pendekatannya dari logical level juga. Pendekatan yang lain dilakukan juga. Sebenarnya sesi L-Talk ini salah satunya karena Giokni sangat sibuk di in-house training dengan klien-klien yang in-house, jarang bikin publik, tapi saya sebenarnya kepengen menjangkau orang-orang yang mungkin, aduh saya mau ikut training, tapi nggak ada rombongan di kantorku tuh nggak ada bikin training ini. Nah, akhirnya Elevasi Talk ini sebenarnya bagian dari our mission gitu ya, di Elevasi bahwa memfasilitasi orang-orang yang memang mau belajar gitu. Oke, so semoga teman-teman semakin jelas dengan apa yang saya sharingkan. Engkau yang sudah ketemu your mission gede gitu ya, kayaknya sampai mati juga aku kayaknya missionnya ini. Ya, syukurlah gitu ya. Tapi kalau apalagi yang masih usia masih sangat muda meraba-raba, duit perform well dengan apa yang ada sekarang gitu ya. Kalaupun misalnya sudah muncul sepertinya my mission yang gede, my big mission itu apa gitu ya. Tapi jangan-jangan butuh kemampuan, butuh support yang butuh dana besar, butuh waktu yang lebih dedicated, mungkin diparkir dulu. Engkau bisa pakai lompatan-lompatan kecil. Got it? Teman saya usia 55 baru memulai usaha F&B dan dia memang cerita sih. Sebenarnya itu ku pendam sejak lama. Tapi aku perlu mengumpulkan sesuatu dulu. That's why tadi saya sharingkan kepada teman-teman. Ada kalanya kita bisa bilang seasonnya sekarang belum ideal gitu. Tapi ya sudah, karena aku mau happy menjalaninya, aku selaraskan. So, apa yang perlu dilakukan? Mereframing, mendefinisikan ulang. Mungkin your belief yang perlu digeser. Mungkin identitas yang aku perlu acceptance untuk pakai identitas ini dulu. Gitu. Semoga membantu. Karena kondisi ideal, resources yang unlimited itu tidak akan pernah kita punya actually.
So, teman-teman, slide saya sebenarnya tinggal pause. Jadi saya akan berikan waktu kepada teman-teman, lagunya agak panjang, sekitar 7-8 menit ya. Ambil waktu dirimu dengan dirimu sendiri gitu untuk benar-benar ketemu dan kemudian kalau ada buku, pakai bukunya, logical level tadi, mission, identity, values and belief, capability, behavior, yang paling bawah environment. Malam hari ini yang mau aku selaraskan dari apa yang kukerjakan selama ini karena memang maybe aku masih perlu di sini atau bisa jadi sudah mulai mau kupikirkan gitu ya. Boleh aja pakai yang itu ya. Tapi jangan yang masih rough sekali sih menurut saya atau belum ekologis untuk dilakukan sekarang gitu ya. Oke. So, take your time. Saya akan putarkan lagu Welcome Back teman-teman. Jadi malam hari ini ada sharing knowledge yang saya bagikan, lalu kemudian saya ajak teman-teman untuk reflektif. Terima kasih malam hari ini. Semoga teman-teman dalam perjalanan kita bisa ketemu harmoni-harmoni yang lebih harmoni lagi, gitu kan? Seperti halnya tadi kita nonton orkestra tadi, satu alat musik bertambah dengan alat musik yang lain bertambah dan kemudian menyatu menjadi satu harmoni dan megah dan powerful dan berdampak bagi banyak orang. So, terima kasih sudah hadir di sesi kita. Kita foto bersama. Lainnya elevasi, elevating performance and meaning, mengelevasikan kinerja dan makna. Boleh dijepret 1, 2, 3. Terima kasih, selamat malam.